oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama al-'abdu fi salatihi durran birri ala ra'sihi hatta yarqa wa idza raka'a alatsu rahmatullahi hatta yasjuda was-sajidu yasjudu ala qadamayillah ta'ala wal yas'al wal yarqa. Rawahu Sa'id bin Mas'ud an Abi Umar mursal. Dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qama al-'abdu fi sholati, apabila seorang hamba berdiri dalam sholatnya, ya. Jadi sholat itu boleh berdiri, ya, tidak mampu boleh duduk, ya. Nggak mampu duduk boleh berbaring, nggak bisa berbaring boleh berkedip, pakai bahasa bisa. Kalau udah pakai bahasa isyarat nggak bisa, ya sholatin. Nah, ya. Jadi berdiri ini merupakan bagian daripada rukun sholat. Makanya ada orang ya, dengan mampu berdiri, tapi saat jalan dari rumah bisa berdiri, bisa jalan. Kira dia ke masjid, ke musola, sholatnya langsung duduk, padahal dari rumah bisa. ya. Yang seharusnya dia niatnya diri dulu baru duduk. Gitu. Kan dari rumah bisa jalan, bisa jalan. Ya. Jangan langsung duduk. Karena diri ini merupakan bagian dari samping ini. Namanya orang ini, dia diri bisa, tapi nggak kuat lama. Jangan sholat duduk aja langsung, ya itu salah. Jadi didiri dulu. Sholat waktu maghrib, oh apa itu? Jangan duduk langsung. Ya kan dia bisa diri masih, kecuali menggunakan sendiri, duduk aja. Ya. Karena kondisi fisik, karena diri nggak lama, diri nggak kuat, baru duduk. Makanya di mana-mana kadang-kadang disiapin bangku. Ya. Tapi dia masih kuat diri semuanya. Nah, keluar dari dirinya. Nah, ini begitu. Ini kenapa? Ya. Karena nanti apabila dia berdiri dalam sholatnya ada nilai plus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Ya. Begitu. Kan kadang-kadang kita suka perhatiin orang sholat, ya. Benar boleh duduk, padahal di masa mobil langsung duduk aja. Ini seharusnya berdiri. Jadi dalam hal-hal ini juga kita harus perhatikan agar daripada sholat kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya dalam hal ini ya, supaya yang namanya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didasari dengan ilmu. Karena kalau tidak didasari dengan ilmu apapun, ya, artinya sia-sia. Sia-sia. Termasuk di dalam hal bila seseorang ada seorang imam umpamanya lupa sholat, lupa yang namanya tahiyat awal, lupa tahiyat awal. Kalau dia yang lupa tahiyat awal dia sudah berdiri, bagi si makmum umpamanya mengucapkan subhanallah, itu imam bakal turun lagi, hadirkan walaupun cuma subhanallah subhanallah, jadi makmum bakal hadir terus seperti itu. Sekarang tahiyat awal sunnah apa tadi? Sunnah Sunnah apa tadi? Sunnah. Berdiri. Berdiri. Wajib. Aduh, Takut salah kali. wajib. Hah? Sekarang tinggi mana hukum? Yang wajib atau yang sunnah? Wajib. Jadi kalau dia sudah berdiri nih, subhanallah, makmum, udah nggak perlu turun lagi. Justru kalau diturun jadi batal. Bagi sholat imam, kecuali dia belum berdiri, baru begini nih. Ada nunggu nih, dia lupa tanya lalu boleh subhanallah, lagi boleh, karena belum. Tapi kalau udah berdiri, udah terus. Ini namanya harus didasari dengan ilmu. Begitu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kalau yang namanya perempuan? Perempuan kan kalau dia sholat berjamaah, kalau imam itu perempuan, ya, itu pakai tepok, tepok. Begini, bukan subhanallah kalau perempuan, ya. Tepok. Makanya jangan kalau bagi yang namanya perempuan nggak boleh jauh-jauh, beda dengan orang laki. Dia harus yang namanya semata kaki. Begini nih, ibaratnya kalau perempuan sama perempuan kalau sholat berjamaah, supaya kalau imamnya lupa kedengerannya gitu. Tapi kalau jauh nggak kedengeran. Mudah amat. Ini kan perlu juga di dasarkan kan begitu. Jadi sedikit dari sana, jadi nyeleweng dikit nggak apa ya. Jadi kita qomal abdu bi sholati yural birru ala ra'si. Apabila seorang hamba berdiri dalam sholatnya, maka ia ditaburkan daripada kebaikan dari kepala. Artinya Allah berikan tabur kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan sholat. Jadi di atas kepala kita Allah panggilkan terus kebaikan.
Nah, bagaimana mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau orang itu nggak sholat? Dan dia tidak akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak orang terkadang dia tahu itu sholat merupakan kewajiban perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang ditinggalkan itu sholat. Bagaimana dia mendapatkan kebaikan dari Allah? Betul? Padahal sholat hanya 5 menit. Kalau dia mau cepet, ya lamaan dikit 10 menit. Kalau lama lagi 15 menit, itu 5 menit. Kenapa berat? Orang lebih aku melaksanakan sholat. Terkadang menganggap orang padahal mengaku seorang muslim. Harusnya bagi seorang muslim dia harus yang namanya taat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah sholat. Orang yang sengaja dia meninggalkan sholat berarti dia menentang hukum Allah. Orang yang meninggalkan sholat, apalagi dengan sengaja. Kan banyak terkadang orang yang mengaku Islam tapi dia nggak sholat. Betul kan? Assalamualaikum. Menjadi tarik yang penting supaya orang yang melaksanakan sholat itu pada saat dia berdiri itu Allah takutkan. Maka kita sholat di 5 waktu ini terus Allah takutkan kebaikan kepada kita. Berjaga Allah pelihara diri kita keluarga kita. Makanya kita dalam hal sholat ini harus tegas dan keras terhadap keluarga kita, termasuk kepada istri kita dan anak-anak. Kenapa? Nah, kalau tinggal sholat kita yang belum sabar sebagai para tua. Ini menjadi target. Makanya Rasulullah tegas. Begitu. Umur 7 tahun perintahkan sholat, kata Rasulullah. 7 tahun perintahkan sholat, 10 tahun dia tidak sholat, kata Rasulullah, kumpul mereka. Kenapa? Kalau udah lebih dari 10 tahun udah susah-susah gampang. Betul kan? Jadi kan rasa kita punya anak, benar kan? Jangan cuma 10 tahun, karena ada yang berubah yang susah banget. Kalau mau ubah, kalau mau tanah masih susah menentu suami. Mungkin kalau sebentar masih kita malu nih, ya kan? Dia udah mau ubah, udah mau bau tanah, masih ogah di masih ogah di ngomong orang, masih ogah di ibadah mau kemana? Ini mas. Tapi kalau udah 7 tahun kita perintahkan sholat, 10 tahun kita tegas dalam hal yang namanya sholat terhadap anak kita, ya, insya Allah kesalahannya jangan. Karena udah terbiasa. Ini. Makanya dalam hal ini, ya, kita harus benar-benar dan sampai saat kita meninggal dunia kita akan ditanya Allah seperti apa yang sudah kau ajarkan kepada keluarga, anak-anak, istri-istri. Ya, kita dijawab enak-enak, ntar anaknya bisa menuntut kita, Pak. Kitanya rajin ibadah, kitanya rajin sujud, tetapi kita nggak peduli terhadap anak kita tentang ibadah kepada Allah, terutama sholat. Ntar anak kita akan menuntut
Ya Rob, saya mohon keadilan. Kenapa saya masuk neraka? Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan tentang sholat. Karena orang tua saya tidak pernah mendidik tentang sholat. Karena orang tua saya tidak pernah tegas dalam urusan sholat. Benar dia sering rajin ke masjid, benar dia sering yang namanya tahajud, tapi dia nggak peduli terhadap saya. Untuk apa? Makanya dalam hal ini kita harus tegas dari Allah. Kita jangan enak-enakan juga. Makanya paling tidak di setiap malam, kalau kita masih punya anak, yang artinya mereka belum menikah, yang susah sholat, itu kalau lagi tidur, kayak nih bunyi-bunyi, bacain Fatihah, tiup bunyi, begitu. Pernah nggak begitu? Ada begitu. Pernah nggak tiap malam kita nengokin anak itu? Ya Allah. Atau dada, pegang dada. Al-Fatihah Mailahu wal Jasad, sebutin nama anak kita. Mamanya siapa? Pak. Ya Allah, yang kuat dan kata ini anak saya. Benar kalau masih punya anak ini? Alhamdulillah. Hah? Ya bang saya. Ya, emaknya mulu dilihatin. Emak lagi, emaknya dilihatin. Anak kita. Emaknya nggak dilihatin yang mau sedikit-sedikit juga. Untuk pet, nggak bahagia. Selanjutnya, yaitu faida roka'a allati rahmatullahi hatta yasjuda. Apabila yaitu ia ruku, maka dia diselimuti rahmat Allah Subhanahu wa taala hatta yasjuda, hingga dia sujud. Bisa kita lakukan dalam sholat. Allah berikan rahmat kasih sayang